Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Bismillah Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah. Dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, maka kita membaca suratul Fatihah. Kita khususan kepada kita si Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali syarah hasbi aja kitab Sahih Al-Hadisan Muhammad Ahlam wa Sahih Hadal Makam Sayyidi bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Abdul Samad Mawzulihi 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 Kufis Majman Allah ya Allah wa yarhamhu wa yaghfir lahu jannah wa inna alaina min barakati ma sa'a anwari wa min afatin fid din wa dunya wal akhirah syukurillah wa lahul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jamaah sekalian, kita lanjut pengajian kita di hari terakhir sebelum kita penutupan karena mau bulan suci Ramadan. Ya, kita tetap ngaji aja udah gitu. Ya, ngaji selesai. Apa nih, makan apa enggak? Makan nasi goreng ibu. Ya, kita ngaji ini. Setelah itu insya Allah kita libur dulu selama Ramadan, nanti kita buka lagi setelah Idul Fitri insya Allah. Ya, ini kemarin sampai kita ngomongin masalah masih cara-cara kerjanya Allah, terutama masalah makarnya Allah ini, tipu dayanya Allah, dan begitu pahamnya para nabi atas apa yang Allah inginkan, dan sangat takutnya para nabi-nabi ini. Ya, selanjutnya kisah kemarin itu tentang Nabi Nuh ya. Sekarang Ibrahim, kayaknya belum ya. 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin amin. Tsumma inna Ibrahim khalilallahi alaihi salam. Kemudian cerita tentang Nabi Ibrahim, sesungguhnya beliau khalilullah, kekasihnya Allah alaihi salam. Ya, lam yakun minhu illa hafwatun wahidatun. Dia tidak melakukan suatu kekeliruan cuma sekali doang padahal. Ngapain? Dia pernah berbohong. Ya. Karena pas dia hancurin berhara, dia nggak ngancurin semua. Satu yang gede nggak dihancurin sama dia. Terus dia ditangkap, ditanya, emang siapa yang ngerjain? Bukan lo yang ngerjain. Bukan toh, dia bilangnya bukan toh. Lo tanya aja sama gede, emang siapa? Tanya aja sama yang gede. Gitu. Itu yang gede masih hidup. Gitu, masih hidup, masih ada gitu. Ya pada ya bilang lah, dia kan nggak bisa ngomong. Iya, ngapain lo pakai sembah? Tuh nyeleneh lagi musuh. Makanya habis itu Ibrahim ditangkap, ditelanjangin, dibakar. Itu kesalahannya dia ngerasa itu salah. Padahal itu dakwah ya, karena dia berbohong. Lalu yang hancurin ini semua ya, dia bilang enggak. Ya, tahu siapa? Kita tanya aja sama yang paling gede itu. Gitu. Itu dia nyelenehnya begitu kepada. Dia jawabnya enggak soalnya. Nah itu dia ngerasa melakukan kesalahan sekali, yaitu berbohong. Ya. Pakam khofa wa tadarru'ah, dan berapa banyak rasa takutnya kepada Allah, dan berapa banyak bersimpuhnya dia, telah bersimpuh takut kepada Allah cuma gara-gara satu itu. Di mana dia mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Syu'ara ayat 82, ya, walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati yaumaddin, yaitu Allah itu adalah zat yang mana aku amat menginginkan darinya ampunannya atas kesalahanku di hari kiamat nanti. Segitunya dia. Ya, Nabi Ibrahim tuh ngomong begitu. Dan dia zat Allah itu adalah yang mana aku amat menginginkan ampunan darinya atas kesalahanku yang akan dibahas nanti di hari kiamat. Takut dia cuma sekali bohong. Nabi, ya. Hatta ruwiya annahu kana yabki min syiddatil khauf, sampai diriwayatkan bahwa beliau ini sampai nangis, ya, benar-benar nangis karena takut, ya, sama Allah, sangat takut. Fayursilullahu ta'ala ilaihi al-aminah, Allah
mengutus utusannya yang terpercaya, yaitu Jibril, ya, ila Ibrahim, Jibril alaihissalam, ya. Lalu Jibril mengatakan di dalamnya itu, Jibril lahu rabbuka yaqra'uka assalam, Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu wahai Ibrahim. Lalu mengatakan ini, ya Ibrahim, hal ra'aita khalilan yu'adzibu khalilu lahu binar, apa kamu bisa memahami atau kamu pandang bisa seseorang yang mencintai menyiksa yang dicintainya di neraka? Ya, maksudnya Jibril itu jangan segitunya lo takut buat sama Allah. Lo kan kekasihnya, apa mungkin kekasih kamu akan menyiksa kamu di neraka? Sampai dihibur begitu sama Jibril, saking takutnya kepada Allah. Salah sekali tuh, bohong sekali tuh, segitunya seorang nabi. Tapi beliau menjawab, ya Jibril, wahai Jibril, idza zakartu khati'ati nasitu khullatah, jikalau aku sedang mengingat-ingat dosaku itu, aku menjadi lupa akan kasih sayangnya. Saking takutnya. Ini suatu contoh yang harus kita renungi. Kita bohong jadi hobi ya, padahal bohongnya dia itu lagi dakwah. Ya. Tapi segitu takutnya atas kesalahannya itu kepada Allah. Ya, ini kenapa? Karena dia tahu makarnya Allah, tipu daya Allah. Ya, Allah maha punya pemahaman ke depan yang manusia manapun tidak tahu, malaikat pun nggak tahu. Itu kita nggak pernah tahu tipu dayanya Allah. Itu. Ya, summa Musa. Lalu kisah tentang Musa ibnu Imran sallallahu alaihi wasallam. Ya, Musa bin Imran ibnu Imran, ya, lam yakun minhu illa latmatun wahidatun an hiddatin, ya, tidaklah dia melakukan kesalahan kecuali satu, yaitu nempeleng orang karena dia marah. Nempeleng itu sampai mati sekali nempeleng gitu, ya. Ini kisahnya nempelengnya gimana? Di dalamnya ada tuh, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari bawah. Qala Ibnu Abbas, ada di bawah yang dikurung buku tutup tengah-tengahnya, ya, ketemu Qala Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, lama balagha Musa asadahu, ya, ketika Musa sampai mencapai sesuatu tingkat yang kekerasnya, orangnya sangat memang keras karena dia juga salah satu pemimpin di ketentaraan Firaun saat itu. Lam yakun ahadun min ali fir'auna yakhlusu ila ahadin min bani Israil bizulmin, ya, nggak ada satupun orang-orang dari kerajaan Firaun yang sampai bisa menyakiti atau menganiaya, menzolimi Bani Israel satupun saat ada dia dulu. Jadi kayak dikatakan Nabi Musa ini kayak menjagain banget Bani Israel, karena saat itu Bani Israel sebenarnya adalah budak, tetapi gara-gara ada Musa, jadi orang-orang Firaun ini nggak berani nyakitin, berbuat zalim, tapi karena takut sama Musa, karena Musa kayak bodyguardnya orang-orang Yahudi gitu. Padahal dia orang Firaun, padahal dia orang Mesir jatuhnya. Mereka saat itu tahunya Musa itu anaknya Firaun, tetapi Musa itu sangat membela Bani Israel. Bahkan orang-orang Firaunnya sendiri kalau mau macam-macam melawannya sama dia. Makanya saat dia jadi besar, jadi kuat, orang-orang Firaun jadi nggak berani lagi nyakitin Bani Israel. Gitu. Kenapa begitu? Karena nanti di bawahnya ada. Ya, lalu hatta imtana'u kullal imtina, ya, sampai mereka itu jadi enggan dari segala keengganan, maksudnya ogah, jadi nggak mau urusan sama orang Bani Israel karena Musa nih garang nih gitu, ya. Wa kana Banu Israil qad izu bimakani Musa, karena sesungguhnya adalah Bani Israel itu menjadi kuat, ya, karena adanya Musa dalam posisi yang sudah jadi besar. Di annahum kanu ya'lamuna annahum minhum, mereka memahaminya, mereka sesungguhnya tahu bahwa Musa itu bagian dari mereka. Itu makanya orang Bani Israel itu ngerasa aman karena Musa ini ternyata termasuk bagian daripada mereka. Padahal kan dia anaknya Firaun. Ya, Musa itu saat itu taunya manusia saat itu dia anaknya Firaun.
ya, anak pungut mungkin ya. Ya orang mengira anak pungut memang. Tapi emang disayang dari kecil kan, dari bayi kan sama Firaun. Gitu. Tetapi orang Bani Israel merasa Musa itu bagian dari mereka. Kenapa? Mereka Bani Israel nggak tahu kalau Musa itu memang keturunan Bani Israel, nggak tahu. Saat itu mereka menganggap itu karena satu susuan, tahu mereka. Itu bukan karena mereka tahu itu Musa itu Bani Israel, bukan, belum. Mereka belum tahu kalau Musa itu Bani Israel juga. Ya, nah mereka menganggap Musa bagian dari mereka. Kenapa? Fawajada Musa rajulain, ini ya, ntar di bawahnya ada. Fawajada rajulaini yaktatilani. Saat ketika itu ada Musa bertemu dengan dua orang yang sedang yaktatilani, lagi berantem. Ya. Ya. Ahaduhuma Bani Israel lah wal akharu min Kipti. Satunya orang Bani Israel, satunya lagi orang Kipti. Kipti ini orang Mesir, maksudnya orang-orang Firaun. Ya. Orang Mesir asing Kipti gitu. Jadi Bani Israel itu di situ adalah jadi budak. Ya, ini berantem antara orang Bani Israel dengan Kipti. Fastagosahu. Ya, lalu minta pertolonganlah si orang Bani Israel ini kepada Musa. Ya, alladzi min syi'atihi, yang dia ngerasa Musa itu golongannya. Ya, makanya minta nolong sama Musa ini Bani Israel. Yakni Israili, dia merasa Musa ini termasuk orang Israili ya. Alladzi min aduwihi, terhadap musuhnya ini, yaitu orang Kipti, yakni Fir'auni, orang-orang Fir'aun. Wal mana anu sa'alahu, ya, maknanya bahwa sesungguhnya seorang ini anahu sa'alahu ayah lusahu minhu wa ayan surahu alaihi. Orang ini meminta Musa untuk menyelamatkan dia dan menolong dia, ini Bani Israel, daripada orang Kipti ini. Ya, faghadaba Musa wastadda ghadabahu. Musa jadi marah dan sangat keras marahnya. Nah, ini Musa tuh masih gampang saat itu masih gampang dipancing. Ternyata memang orang Bani Israelnya orang gak beres ini. Jadi ngegedein masalah. Musa kepancing, marah sama orang Kipti ini. Ya, li'annahu akhadahu, ya. Karena kenapa Musa begitu? Karena sesungguhnya si orang Bani Israel ini akhadahu, mempengaruhi Musa. Mengambil di sini maksudnya mempengaruhi. Ini omongannya emang Bani Israel memang makanya kaum yang paling sulit ditangani, emang kemunafikan ininya gitu. Itu. Sekelas Musa aja kepancing nih. Ya. Padahal yang salah dia sebenarnya. Wa huwa ya'lamu manzilatan Musa min Bani Israel, karena dia ini ngerasa tahu bahwa Musa itu posisinya, kedudukannya di Bani Israel. Wa hafazahu lahum, dia tahu bahwa Musa itu pasti melindunginya. Ya, wala ya'lamun nasu illa annahu min kibali radha'ah. Tidaklah tahu manusia saat itu kecuali mereka merasa Musa itu bagian daripada Bani Israel karena satu susuan. Karena sebenarnya nggak tahu kalau Musa sebenarnya juga Bani Israel. Mereka merasa Musa jadi bagiannya, dan Musa pun jadi kayak menjagain terus orang Israel karena dia ngerasa saudara susu. Kan yang netain dari kecil Musa kan, karena Fir'aun ada yang, kalau yang tafsir tahu dia, yang anaknya nangis mulu nih masih bayi, akhirnya bininya Fir'aun bingung, ya akhirnya nyari ke orang kampung, nyari orang-orang Bani Israel, bisa nggak ada yang mau netain nggak? Ternyata yang netain emaknya sendiri. Tapi masyarakat tahunya saat itu apa? Ya Musa ditetein sama orang Bani Israel. Berarti akhirnya Musa itu ada darah Bani Israel. Gitu. Sebenarnya mikirnya begitu orang Bani Israel saat itu. Bukan tahu kalau sebenarnya emang aslinya, nggak tahu mereka. Itu. Makanya Musa pun karena berpikirnya begitu. Dia ada darah Bani Israel karena pernah ditetein sama ibu-ibu Bani Israel. Gitu. Padahal emang maknya sendiri ceritanya. Gitu. Itu kan yang kisah di mana Allah mengatakan kepada emaknya nih, engkau buang ke apa namanya, ke sungai, nantinya dia akan kembali kepadamu. Itu Allah tuh janjinya bener. Dibalikin lagi apa? Yang netein dirinya juga, dibawain loh sama emaknya Fir'aun, bininya Fir'aun, nih ada misalnya netein gak? Yang netein emaknya sendiri. Gitu. Dan itu nggak tahu, dan bininya Fir'aun pun nggak tahu kalau itu emaknya, tapi emaknya tahu. Ya.
Nah ini Musa jadi tahu dia sebenarnya masih keturunan Bani Israil setelah ngobrol sama mbaknya. Gitu. Ya, masyarakat juga nggak tahu. Masyarakat tuh tahunya kenapa Musa itu nolongin Bani Israil karena satu apa nama saudara pesusuan aja gitu. Ya, itu tadi yang dikatakan apa namanya, wa ya'lamun nasu illa annahu, tidaklah ketahui manusia kecuali hanya bahwa sesungguhnya Musa itu satu susu apa namanya saudara susu min kibali ridha'ah, ya, dari sisi saudara susu aja sama Bani Israil. Faqala Musa li Fir'auni, lanjutin lagi bahwa Musa berkata kepada orang Fir'aun ini Kipti, hal sabilah, bebasin itu orang, maksudnya udah lo sana gitu, gak usah ribut sama orang Bani Israil gitu. Karena kan Musa selalu ngebelain Bani Israil. Faqala innama akhadtu liyahmilal khutbah, ya, sesungguhnya ini orang Kipti ngomong, sesungguhnya wahai Musa, aku cuma nyuruh dia untuk tolong bawain kayu bakar nih ila matbah, ya, untuk bawa ke dapur abika, dapur bapakmu, dapur Fir'aun. Panazaa, tapi dia yang ngajak ribut malah kagak mau. Gue cuma minta tolong dibawain kayu bakar doang ke dapur. Ini ternyata orang Kipti ini adalah kokinya Fir'aun, koki bapaknya. Akhirnya cuma bilang gitu, ngapel aja dibedain gitu ya sih Musa gitu. Gue cuma nyuruh dia bawain ke dapur. Di dapur gue pengen masak buat bapak lo Fir'aun. Ya Musa, ya si Kipti ini bingung kok jadi Musa ngebelain banget gitu. Dia nggak salah, cuma nyuruh, cuma minta tolong, cuma orang Bani Israilnya nggak mau gitu. Malah jadi berantem. Gitu. Ya, faqala Fir'auni, lalu berkata orang Fir'aun ini, laqad hamamta an ahmalahu alaika, ya. Sesungguhnya ya pengayomanmu terhadap mereka membuat mereka jadi songong. Begitu kalau kata si Kipti ini, itu kebangetan jagain dia jadi pesongong, masa gue itu makanya gak gue suruh juga harus mau karena dia budak kan gitu. Ini kok budak mintain tolong gak mau, ini gara-gara ente Musa terlalu ngayomin gitu, jadi pesongong begini gitu. Itu hanya orang Kipti ini, nah lo kan anaknya Fir'aun kan gitu, apa jadi belain banget Bani Israil gitu. Ini kan buktinya sekarang gue minta tolong aja disongong gitu, karena lo terlalu jagain gitu, terlalu ngebelain. Ini marah dia Musa digituin kayaknya malah tambah emosi gitu, mungkin bahasanya tinggi kali, lo sini kau gitu ya, lo ngayomin banget sih ya, lo ngayomin gitu. Bahasanya mungkin jadi akhirnya agak makin panas gitu suasana ya, karena juga di Mesir panas gitu ya. Lalu wakana Musa qad utiya bastotan fil khalq, dan sesungguhnya dan adalah Musa itu sesungguhnya dia memiliki apa namanya bastotan fil khalqi, itu keutamaan dalam ilmu, dalam penciptaan, dan juga keren, orangnya ganteng, badannya keren, otaknya pinter ya, emang utusan Allah ya gitu. Wasidatan fil quwah, dan juga kehebatan dalam keperkasaannya ya, nggak berarti gede, enggak, cuma emang keker kali ya gitu. Nggak kayak Huluk, nggak gede kayak gitu, nggak biasa, cuma emang ya latihan fisik mulu kali ya kan, jadi sekali nonjok orang semati gitu ya. Pawakazahu Musa, lalu ditinjulah orang itu sama Musa, sewet ya, aidorobahu, atau memukulnya, bijam in kafi, dengan mengumpulkan semua jarinya ya, begini ya, jedur gitu ya. Lalu pamado alai, binasahlah itu orang ini, langsung mati ya. Jadi ya kalau mau mukul orang pakai wiridannya Musa tuh sekali mukul mati ya. Ai qatalahu, atau dia membunuhnya. Fabaza'ah min amrihi, lalu Musa jadi takut dengan perkara itu, maksudnya kaget Musa, mati, nggak kepikiran, dia cuma nonjok, maksudnya sewet terus nonjok, dia nggak kepikiran kalau itu bakal menyebabkan orang itu mati, jadi tonjokannya nggak sengaja ya. Panadama
mana fatan damu, lalu dia ini fil madi, fatanadama Musa alaih, ya. Maka Musa merasa menyesal sekali atas perbuatannya. Ini nggak sengaja, memang dia nggak niat bunuh, cewek doang, cuma sekali tonjok emang udah aja udah aja mati. Walam yakun qasduhu al-qatlah wadafan, dia tidak bermaksud untuk membunuh. Nabi Musa nggak niat bunuh. Wadafanahu fil ramal, dia akhirnya dikubur sama dia di padang pasir, di bukit. Ini saking ketakutan Musa, dibawa kabur, dikubur sama Musa sendiri. Ya, itu kisahnya. Lalu kalau sisa lebih lanjutnya masih berlangsung di dalam tafsir malam Selasa tentang Musa. Udahan ini ya. Sekarang lagi tentang kisah kaburnya. Udah kawin malah. Udah kawin, sekarang lagi mau tugas dakwah lagi ke Firaun. Nah itu stop sampai habis lebaran. ya lupa lagi udah. Itu. Nah kita lanjut langsung ke kam khofa. Berapa besarnya rasa takut Musa. Itu. Watadoroa, dan permohonannya Musa atas kesalahan itu kepada Allah. Ya. Wastaghfara wa qala, dan dia selalu memohon ampun kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, surat Al-Qasas ayat 16, di mana dia mengatakan, ya Allah Tuhanku, ya Tuhanku, sesungguhnya diriku telah menzolimi akan diriku sendiri, maka ampunilah diriku. Ya, dengan membunuh orang itu kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Karena apa? Kita berarti niat diri kita akan disiksa. Maka dia bilang, Rabbi ini zalamtu nafsi, gitu kan. Rabbi, ya, zalamtu nafsi faghfirli. Ya, itu yang terjadi kepada Musa alaihissalam. Lalu 235 Sita Bal'am ibnu Ba'uro. Nah ini udah pernah ceritain ya kemarin itu. Bal'am bin Ba'uro kanai bihaisu idza nazar. Ini termasuk kisah di mana kalau Ibrahim dengan tipu dayanya Allah dia masih bisa bertobat, Musa pun juga bisa bertobat. Ini Bal'am yang kena tipu daya Allah gagal, akhirnya harus menjadi makhluk yang dilaknat. Ini kisahnya jadi sama seperti iblis. Ya, Bal'am ini termasuk orang yang sampai dikatakan Bal'am bin Ba'urah kana bihaisu idza nazara ila sama'i yaras ash. Jikalau dia menatap ke langit, dia bisa melihat arsy. Segini saktinya udah. Tapi harus dilaknat akhirnya. Ya, kesombongan dengan ilmunya, dan dengan ilmunya dan jadi dia dihormati, akhirnya dia cinta dunia. Hati-hati, kemuliaan yang Allah kasih kadang-kadang membuat itu kita menjadi nyusruk. Ya. Wahwal ma'niyu biqaulihi ta'ala. Ini seperti apa-apa dari maksud Allah di dalam perkataan Allah di dalam Quran, watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fastakhlaqa minha, surat Al-A'raf ayat 175. Ya, kata Allah watlu alaihim, ya bacakan kepada mereka wahai Muhammad berita tentang orang yang kami berikan tanda-tanda kehebatan kami, itu kami kasih hikmah yang tinggi. Fansalakha minha, lalu dia terlepas dari itu semua, harus masuk neraka, harus disiksa. Ini ya ngeri kalau kita dikasih kelebihan sama Allah, ternyata akhirnya kita malah sesat. Ya. Di dalamnya tuh kisah tentang Bal'am bin Ba'urah, 1, 2, jauh juga nih dari di tengah-tengah adanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dari bawah. Wakanat kisatuhu ala ma dzakarahu Ibnu Abbas. Ada. Ya. Wakanat kisatuhu, dia adalah kisahnya si Bal'am bin Ba'urah. Ini apa-apa yang telah menyebutkan akan cerita ini Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma wa Muhammad ibni Ishaq wa Asadiyu wa ghairuhum min ashabi al-akhbari wa sayr, tentang cerita-cerita masa lalu gitu.
Qalu, mereka mengatakan inna Musa alaihi salam lamma qasada harabal jabbarin, sesungguhnya ketika Musa alaihi salam sampai maksud untuk berperang dengan para orang-orang yang sombong, wa nazala arda Kan'an, beliau sampai dalam perjalanannya ke negeri Kan'an. Negeri Kan'an sebelah mananya? Kayaknya di daerah Jordan. Ya. Lalu min ardi Syam, di negeri Syam. Syam zaman dulu ya. Syam itu kalau zaman dulu Afghanistan, apa namanya? Yordan, Syria, Lebanon, ya terus itu masih masuk Syam namanya. Bukan kalau Syria sekarang sebagiannya doang. Dulu Syam itu luas. Gitu. Masuk Yordan, Palestina masuk semua. Syam. Ini kalau Kan'an ini daerahnya di Yordan. Ya, saat Nabi Musa dengan pengikutnya sampai ke Kan'an ini, ata kaumun Bal'am, kaum Bal'am ilaihi, datang kaum Bal'am, ya kaumnya Kan'an ini. Wa kana indahum ismullahil a'zam. Ya. Ini ata kaum, dan adalah kepada si Bal'am ini mempunyai asma Allah yang al-a'zam. Allah memberikan dia nama-nama Allah kepada dirinya. Itu akhirnya maksudnya dia mendapat kesaktian dari Allah, Bal'am ini. Jadi saat Musa dan pasukannya sampai negeri itu, para kaum-kaumnya ini mendatangi dia karena resah ada Musa dan kaumnya. Mendatangi dia karena dia orang yang dianggap punya keilmuan yang tinggi gitu. Kenapa? Qalu, mereka mengatakan faqalu, ini kaumnya si Bal'am, orang-orang Kan'an. Bal'am juga bukan pemimpin, dia cuma ulama. Ini pemimpinnya, pembesar-pembesar Kan'an datangin Bal'am. Ya. Inna Musa, kata mereka gini, inna Musa rajulun hadid. Musa ini orang yang rajulun hadid, maksudnya orang yang besi gitu. Jadinya keras gitu, orangnya nggak asik gitu. Ini mungkin kalau misalnya umat Nabi Muhammad tuh Umar ya gitu. Jadi ini ngeri, mereka ngeri datangnya kaumnya Musa ke situ, lewat situ, takut dikuasain negaranya gitu. Karena dia Musa itu orang yang keras gitu. Wa inna ma'ahu junudan, dan dia bawa pasukan lagi banyak, kasiratan ya banyak. Wa innahu qad jaa rujuna min biladina, sesungguhnya dia datang ke sini adalah dia untuk mengeluarkan kami daripada negeri kami ini, begitu. Wa yuqtaluna ya qatala yaqtuluna wa yahmiluha Bani Israil, dan Musa pengen membunuh kami semua, memerangi kami dan ingin membawa Bani Israel ke sini. Wa anta rajulun mujabud da'wah, dan engkau wahai Bal'am adalah lelaki yang doanya diterima Allah. Begitu. Pad'u ayyaruddahum anna, doalah kepada Allah agar Allah mengusir mereka dari negeri kami ini. Itu permintaan para pembesar kaum Bal'am kepada kaum Kan'an kepada Bal'am. Lalu faqalah, Bal'am menjawab, wailakum, celaka buat kalian. Apa kalau bahasa kita, gile lu gitu ya. Enggak begitu. Nabi Allah itu nabi, Musa itu nabi, gue ngerti. Masa gue doain orang nabi begitu. Bal'am ngerti gitu bahwa yang mau disuruh diusir lah nabi. Kata Bal'am, raja gile kalau kenapa baca gitu? Dia nabi gitu. Ngeri Bal'am sebenarnya. Ya, karena dia juga orang yang berilman. Ya, wa ma'ahul malaikati, ya, dan bersama seorang nabi pasti banyak malaikat. Itu ngeri. Ya, iya pasti Jibril ada di situ kan gitu. Wal mu'minuna mu'minu wa ma'ahu al malaikatu, berarti ya. Wal mu'minun
dan juga orang-orang mukmin bersamanya. Fakaifa ad'u alaihim, bagaimana aku bisa berdoa untuk mereka? Wa ana a'lamu minallahi ma a'lamu wa inni, dan aku mengetahui ilmu dari Allah dari apa-apa yang aku ketahui ini. Wa inni in fa'altu hadza zahaba dunyaya wa akhirati, kalau aku sampai menggunakan ilmu yang Allah kasih ini untuk mengusir mereka, pasti Allah akan menghilangkan kehidupanku baik dunia ataupun akhirat, dilaknat aku dunia akhirat. Dia tahu Balaam gitu, paham sebenarnya. Nah inilah godaan tipuan-tipuan dunia yang membuat dia akhirnya terlaknat. Ya, apa? Yaitu saat paraji'u, ya, pa'ala roja'u, akhirnya mereka semua pulang dah tuh. Ya, kecewa jawabannya begitu keras. Walhu, ya, lalu kalau di sini paroja'u bukan pulang sih, paroja'uhu, lalu ngelobi lagi, minta pertimbangan lagi. Jadi maksudnya ngojokin terus nih. Ya. Wa'alhu alaih, dan juga mereka coba menekan ya dengan lobby-lobbyan, ayo dah gitu gini gitu. Ya akhirnya mereka mengiming-iming dengan materi, goyang juga Bapak. Ini ya. Faqala hatta wamira rabbi wa kana la yad'u hatta yu'amiru rabbah bil manam. Fa'ata bil manam, ya, sampai qala, dia katakan sampai hingga diperintahkan akan Tuhan. Wa kana la yad'u, ya, hatta ya, dia bilang aku tidak akan melakukannya sampai Allah membolehkan, memerintahin gitu. Ya. Belum mau nyuruh gimana bukan, kalau Allah nggak mau nyuruh, nggak nyuruh saya nggak berani, begitu. Dia ngomongnya begitu sengaja. Ya. Makanya makana la yad'u, dia tidak, akhirnya dia tidak akan menyetujui untuk mendoakan Nabi Musa, ya, hatta yu'amir rabbah bil manam, sampai Allah memberi perintahnya di dalam tidurnya. Fa'ata bil manam qila lahu la tad'u alaihi gitu. Jadi dia dengan pojokan daripada pemimpin Kanaan ini, dia agak ragu nih, begini oke deh begini dah, gue nunggu Allah perintahin gimana. Tak kalau Allah bolehin, gue doa buat mereka, gue laknat mereka Musa dan juga orang-orang mukmin. Tapi kalau Allah nggak ngomong, ya udah ya begitu. Lalu dia tidur malamnya, dan benar Allah memberikan wahyu kepada dia. Gitu. Tapi wahyunya apa? Perintah Allah. Ya, wakila lahu la tad'u alaihim, jangan kamu berdoa yang enggak buat Musa dan juga pengikutnya. Ternyata ngimpinya itu jawabannya dari Allah. Ya. Akhirnya kan udah kenceng dong. Ya udah nih, tadinya udah goyang tuh. Gimana? Takut tanya Allah dah. Ntar Allah jawabnya gimana? Gitu. Akhirnya, oke, kita pulang. Gitu kalau kata pembesar-pembesarnya. Ya udah lo ngimpi dari Allah. Ternyata ngimpinya tetap aja Allah bilang, jangan kerjain. Gitu. Ini udah ngimpi. Berarti kan harusnya udah kuat yakinnya. Ya. Faqala lil qaumi, lalu dia besoknya mengatakan kepada kaumnya, ini qad amartu rabbi panahani, ya sesungguhnya aku sudah ya meminta kepada Allah dan Allah memerintahkanku untuk tidak melakukannya. Begitu dia ngomong sama kaumnya, an ad'u alaihim, untuk doain mereka. Fa'ahdu lahu hidayatan faqabalah para ja'uhu. Lalu mereka, para pembesarnya, akhirnya memberikan dia hadiah-hadiah, sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya dia nerima dan akhirnya mempertimbangkan lagi. Kagak, Allah udah ngomong gitu. Kagak. Ya dah, ntar gue pikirin lagi dah, goyang lagi gitu. Ya, ini ya nggak usah gitu. Begitu dah gayanya ya. Ini ya goyang sama materi dirinya. Ya. Tuh. Lalu
Faqala hatta awami rabbi fa'amiru falam yuha ilaihi bisyai. Itu dia bilang, ya udah saya tungguin lagi perintah Allah. Nanti dia udah kenyang nih, dikasih duit, ngendor, ya udah, ntar gue tanya lagi Allah. Begitu, goyang lagi. Padahal itu akhirnya Allah tidak datang lagi dalam mimpinya. Karena udah cukup udah, ya kan? Karena dikasih duit, tadi udah kenceng deh, kagak, Allah udah datang dalam mimpiku, nggak boleh. Gitu. Ntar aku ngimpi lagi dah, gitu, ya kan? Ternyata nggak ngimpi lagi, gitu. Ya, faqala qad mana tuh kabarnya? Faqala hatta wa mir rabbi fa amir falam ya yuha ilaihi bisyai'in, ya. Sampai dia konsultasi lagi kepada Allah untuk bisa memerintahkannya, falam yuha ilaihi bisyai'. Tetapi setelah itu nggak ada lagi wahyu. Ya. Faqala, lalu dia mengatakan qad amartu rabbi falam yuha ila syai'. Ya. Sesungguhnya aku telah coba untuk meminta kepada Allah, tetapi Allah enggak jawab. Ya, begitu bilangnya sama kaumnya. Faqalu lahu law karaha rabbuka atad'u alaihim lanahaka kama nahaka awwala marra falam yazal. Ini emang kacau ya. Kata orang kaumnya, ya berarti Allah bolehin aja. Coba kalau misalnya Allah ngelarang, pasti lu ngimpi lagi. Dibilang jangan, buktinya Allah nggak datang lagi, berarti boleh. Tuh kacau gak tuh? Goyang juga di malam, bener juga loh. Lagi duit masuk deh. Gitu. Ya itu omongannya. Ya, jadi katakannya begitu. Omongan orang pembesarnya. Lau karaha rabbuka, seandainya Tuhanmu tidak suka dengan apa yang kamu ingin lakukan, antad'u alaihim, untuk kamu mendoakan melaknat mereka, pasti Allah akan melarangmu lagi, datang ke mimpi lagi. Kama nahaka awwala marra, seperti kemarin kamu dilarang datang ke mimpi, dan Allah kan nggak datang lagi, berarti boleh sekarang. Asik ya gayanya. Kita mikir iya juga sih ya, pinter nih bangsawan ya. Itu ya. Lalu falam yazalu yatadarrauna ilaihi hatta fatanu, ya, sampai terus-terusan. Falam yazalu, mereka senantiasa untuk memohon kepada Balaam. Falam yazalu itu artinya senantiasa, terus-terusan. Yatadarrauna, memohon terus kepada Balaam hatta fatanu, akhirnya kebujuk juga. Ya. Apaan? Duit emang goyang. Anak orang udah tegas deh, kagak gitu. Kasih hadiah-hadiah, tanda gue ngimpi lagi begitu, goyang. Langsung begitu. Ya. Fabtatana Farokibah, lalu terbujuklah dia, dan akhirnya dia berkendaraan. Atana lahum mutaujihan, dia datang dengan pakai keledai perempuan, pakai keledai, ya, lahum matwijan, jihan itu keledai baginya. Atan ini artinya keledai perempuan. Dia memakai keledai perempuan, lahu mutawajjihan, ya, mempunyai pelana, ada pelananya. Ila jabali, ayat kepada gunung, bukit lah sebenarnya, bukit yatla'u ala askari Bani Israel, yang mana nampak terlihat di bukit itu kumpul Bani Israel dan tentara-tentaranya. Nah itu karena dia harus berdoanya langsung, laknatnya harus di depan orangnya, begitu. Ya Allah, laknat deh gitu. Jadi makanya dia harus menuju ke tempat orang-orang Bani Israel untuk melaknat. Yang udah deal nih, udah deal kan, udah dapat duit, udah dia berangkat pakai keledai untuk melaknat Bani Israel. Gitu. Yuqalu lidzalikal jabal libalikal jabalul jabalun hasanun. Itu dinamakan gunung Hasan. Daerah mana itu? Ntar kita jalan-jalan ke sana. Falamma saro ala atanihi, ketika dia berjalan dengan keledainya itu atanihi, ghairu ba'idin rabidat, enggak jauh sebelum
mendekati tempat itu masih baru buat jalan tuh apa namanya keledai kakinya langsung jatuh ke bawah depannya berlutut ya gitu jatuh kan akhirnya dia jatuh di gendak panazal anha dia turun dia jatuh kagak mau maju kakinya karena sujud hitungannya ya si keledainya padorobah dipukul apa itu Bal'am disuruh bangun pakomat akhirnya bangun lagi orikibah dinaikin lagi falam tasir bih kasiron nggak lama jalan nggak belum jauh dia begitu lagi lutut lagi dia berlutut lagi digebuk lagi ya untuk jalan lagi hatta komat orikibah akhirnya naik lagi dia falam tasir bih kasiron hatta rabidat ya nggak lama lagi duduk 3 kali jadinya 3 kali berlutut itu keledai terus digebuk lagi hatta adlaqaha ya sampai akhirnya itu keledai sampai berak gitu. Ya sebenarnya apa karena dia melihat malaikat di depan takut akhirnya sampai tuh binatang aja ketakutan sampai berak gitu. Fa'adzanallahu azza wa jalla laha bil kalami. Lalu Allah mengizinkan si keledai ini untuk bisa ngomong. Wa antaqaha lahu. Dan ngomong nih sama Bal'am. Fakalamathu ya hujjatan alaihi. Ya dan berbicaralah si keledai ini suatu bukti alasan bahwa ini dilarang. Fakolat waihak tuh, ini ngomong pakai bahasa apa? Pakai bahasa Bal'am atau di sana waktu itu bahasanya belum ada, bahasa Arab belum ada. Ya, ini kan arti dalam bahasa Arab. Celaka engkau wahai Bal'am, ya Bal'am. Atadri aina tazhabu? Kamu tahu kemana kamu sedang berjalan? Ngomel, ini keledai, ya kan? Ngeri gak tuh keledai ngomel? Ya. Dia habis berak ngomel lagi kan gitu. Celaka kamu wahai Bal'am. Kamu tidak tahu kamu sedang berangkat kemana. Gitu. Begitu. Amataroh al malaikata amami. Tidak kamu melihat di depanku ini ada malaikat. Gitu. Ya apa nih? Yarduni an wajhi hada. Ya. Itu yang membuat aku jadi nyusruk muka aku kepada tanah. Aku sangat takut ngeliat malaikat begitu. Makanya 3 kali gue nyusul kapan gue ngeliat malaikat, yang ketiganya akhirnya gue berak saking gue takutnya sama malaikat begitu. Lu nggak lihat begitu kalau katanya sih keledai, tapi tangannya mungkin nggak begini keledainya ngomong doang. Kalau kita film kartun dong ya lagi gini lu nggak lihat gitu. Ya waihaka atadhabu ila nabi Allah, celakalah engkau wahai Bal'am, engkau ingin berjalan menuju Nabi Allah wal mu'minin, orang-orang mukmin, patada'u alaihim, kamu ingin laknat mereka. Falam yanza, tetapi itu Bal'am tidak menghiraukan binatang ngomong sampai kayak gitu. Ya. Fakhalallahu sabilal atani. Lalu Allah bebasin jalan daripada apa namanya keledai ini, pantolakot bihi hatta idza asrafat bihi ala jabalin hasanin wa ma'au qaumu. Ya, sampai apa maksudnya? Fakhalallahu, Allah akhirnya bebasin lagi jalannya si Atan, maksudnya normal. Udah, kan dia nggak dengerin tuh, dinaikin lagi, udah kejadiannya nggak ada lagi, dia nyusuk-nyusuk lagi, dan dinormalin sama Allah. Mungkin dibikin keledai itu nggak ngeliat malaikat lagi, udah akhirnya jalan. Hatta idza asrafat, ya sampai pada saat dataran tinggi mulai mendekati kaum Bani Israel dan tentaranya ala Jabal Hasanin itu, di Bukit Hasan itu, wa ma'ahu qaumuhu, ya, dan ngikut juga di belakangnya kaum Kan'an ini, mau nyaksiin, ya mungkin mau nonton nih para pembesar, yuk kita tontonin Bal'am lagi ngelanat gitu. Datang nih kaumnya juga mau nyaksiin
Bal'am melaknat kaum Bani Israil dan Musa. Ya. Bahwa qaumuhu ja'ala yad'u falam tad'u bi syai'in. Lalu dia telah melakukan laknat. Falam yad'u. Tetapi dia tidak bisa melaknat bi syai'in illa sarafallahu bihi lisana. Kecuali Allah merubah lisannya Bal'am. Jadi dia nggak bisa melaknat Bani Israil, tetapi Allah putar ila qaumihi. Laknat itu justru dikeluarin, ya Allah laknatlah kaum Kan'an. Begitu Tatori ngomong, dia nggak sadar kok malah ngomongnya ke sini. Itu. Wala yad'u liqaumihi bi khairin illa, ya, tidaklah dia berdoa untuk kaumnya dengan kebaikan kecuali malah Allah ngebalikin lidahnya malah jadi melaknat. Ya, dan pindah malah ke Bani Israil. Jadi kayaknya nih teksnya nih yang salah ya. Teksnya dirubah. Dia mau tulis ya Allah laknatlah Bani Israil. Ya Allah berilah keberkahan kepada Kan'an. Ini dirubah sama Allah. Ada dong, ya Allah laknatlah kepada Kan'an, berilah keberkahan kepada Bani Israil. Lah kok gue ngomong begini begitu? Berubah. Gitu. Jadi dirubah mulutnya sama Allah. Karena Allah tidak menyalahi aturan dia, bahwa Allah tetap menerima doanya Bal'am. Tapi akhirnya tetap diterima doanya. Tapi caranya Allah merubah omongannya doang. Ya, kan Allah sudah menjanjikan orang ini doanya pasti dikabulin. Nah, Allah tetap akan mengabuli keluar yang di mulutnya. Tapi gimana caranya, itu bijaknya Allah ya. Nggak menyalahi aturan dia. Allah itu sudah menciptakan ya orang doanya pasti diterima. Emang pasti diterima, ternyata caranya Allah dirubah, ya kan, tetap diterima Allah kan doanya, kabulin, cuma mulutnya aja Allah tukar, terus ke sana, gitu. Ya. Faqala lahu qaumuhu, lalu berkatalah kaumnya, ya Bal'amu atadri ma tasna'u, wahai Bal'am, tidak sadarkah kamu apa yang kamu lakukan? Gitu. Enggak, memang kata gitu. Innama tad'u lahum wa tad'u alaina. Sesungguhnya kamu telah mendoakan kami dan mereka dan kami. Faqala hadza ma la amliku hadza syai'un qad ghalaballahu alaihi. Kata Bal'am, inilah sesuatu yang aku tidak bisa berkuasa atas hal ini. Allah sudah menguasaiku. Allah yang merubah semua itu. Ya. Wan dala di sana. Ya. Dan dia telah dibuat Allah. Akhirnya setelah itu lidahnya selalu menjulur keluar, bahwa ala sadri, sampai ke dadanya. Nah, itulah kisah di dalam Quran tentang anjing yang keluar. Anjing kan begitu. Kenapa dikisahkan anjing? Anjing kan kalau dikasih itu ngelempar ya, diambil, tanda kata hahaha gitu, lidahnya keluar. Itu Bal'am seperti itu. Orang-orang yang berilmu tetapi jadi takutnya sama orang kaya, itu dikatakan seperti anjing yang menyeretkan lidahnya sampai ke dada. Akhirnya Bal'am itu ditakdirkan begitu, dilaknatnya dengan lidahnya selalu keluar sampai dada. Begitu aja kayak itu kisah orang yang durhaka kepada Allah atas kemuliaannya Allah kasih, malah silau dengan kemewahan dunia. Ya, sampai sini aja, insya Allah ada manfaatnya. Hari ini kita cuma dongeng cerita ya. Ini kayak anak SD gitu cerita begini ya. Ya, namanya ngaji ya kan, dikatakan ada ulama mengatakan sesungguhnya yang diceritakan tentang kisah-kisah terdahulu orang-orang soleh dan juga orang akan menambah keimanan dan mendapatkan ilmu, itu dapat keberkahan. Itu ya, kisah-kisah kan di Quran juga kisah Nabi semua ya, cerita. Ini salah satu kisah tentang seseorang yang namanya nggak ada di Quran, ayatnya tentang masalah ya seperti anjing yang begitu doang kan. Tapi dimaksud siapa maksudnya ini, yaitu si Bal'am ini. Gitu. Ya. Sampai sini aja, insyaallah Al-Fatihah bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya na'udina nasta'inu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wafana yarhamna ya arhamar rahimin yarhamna ya arhamar rahimin yarhamna Allahumma arhamna arham walidina fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika wasi'a ya arhamar rahimin wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.